Baik, sebelumnya izinkan saya di sini untuk menjelaskan mengapa saya membuat video penjelasan kali ini, yaitu adalah salah satu bentuk persyaratan dalam pemenuhan perbaikan nilai pada mata kuliah hukum dan HAM. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengadilan hak asasi manusia. Baik, selanjutnya ada pembahasan mengenai definisi daripada pengadilan HAM. Nah, pengadilan HAM ini berarti pengadilan yang memang terkhususkan untuk memeriksa atau memutuskan perkara-perkara pelanggaran HAM yang berat. Nah, pengadilan ini juga bertujuan untuk memastikan adanya keadilan bagi korban pelanggaran HAM dan mencegah terjadinya pelanggaran serupa ke depannya. Atau secara singkatnya, pengadilan HAM merupakan salah satu bentuk upaya penting untuk mewujudkan keadilan bagi korban pelanggaran HAM berat dan mencegah terulangnya peristiwa serupa di masa depan. Nah, tadi kan pada definisi daripada pengadilan HAM itu ada kata atau sebuah kalimat, yaitu pelanggaran berat. Nah, di sini pelanggaran berat yang dimaksud adalah pelanggaran berat pada umumnya merujuk pada tindakan yang melanggar hukum atau peraturan dengan konsekuensi yang jauh lebih serius dibandingkan pelanggaran biasanya. Atau bisa dibilang jadi pelanggaran berat ini secara umum tuh digunakan untuk menggambarkan tindakan pelanggaran atau kejahatan yang memiliki konsekuensi sangat serius dan signifikan. Nah, istilah ini juga sering digunakan dalam konteks hukum, sosial, dan juga politik. Akan tetapi setiap negara itu undang-undang dan peraturan yang berbeda mengenai apa yang dianggap pelanggaran berat itu tergantung pada yurisdiksinya. Nah, mengapa sih pengadilan HAM ini itu penting ya? Nah, jadi ada beberapa alasan yang mungkin secara umumnya ya. Nah, yang pertama yaitu ada keadilan bagi korban. Di sini dijelaskan memberikan kesempatan bagi korban pelanggaran HAM untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum. Yang kedua, ada mencegah dari maksud di sini itu yaitu dengan adanya pengadilan HAM diharapkan dapat memberikan efek jerah bagi pelaku pelanggaran serupa apabila terjadi lagi gitu. Jadi kayak buat pembelajaran juga buat si pelaku atau bagi si korban yang mungkin misalnya dia bisa lebih hati-hati atau bagaimana. Nah, yang terakhir yang ketiga ada menegakkan supremasi hukum. Nah, di sini dimaksud pengadilan HAM berperan dalam menegakkan prinsip-prinsip hukum dan keadilan bagi masyarakat. Baik, dari tadi mengenai definisi daripada pengadilan HAM dan juga mengenai pelanggaran berat, di sini ada beberapa contoh daripada pelanggaran HAM yang berat gitu ya teman-teman. Nah, yang pertama itu ada genosida, yaitu pembunuhan massal terhadap suatu kelompok tertentu dengan berdasarkan ras, etnis, agama, atau golongan sosial tertentu dengan tujuan untuk menghancurkan seluruh atau sebagian kelompok tersebut. Nah, yang kedua ada kejahatan terhadap manusia, tindakan yang dimana tindakan yang dilakukan secara meluas atau sistematis terhadap penduduk sipil seperti pembunuhan, penyiksaan, perbudakan, dan pengusiran paksa. Selanjutnya ada kejahatan perang. Nah, ini mungkin teman-teman juga sering mengetahui dari kasus Israel dan juga Palestina gitu. Nah, pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional dalam konflik bersenjata seperti pembunuhan tawanan perang, penyiksaan, dan penggunaan senjata yang dilarang. Nah, baik, pembahasan selanjutnya yaitu ada proses peradilan, di mana
proses peradilan ini yaitu kayak rangkaian tahapan hukum yang bertujuan untuk mengungkap kebenaran, menjatuhkan hukuman kepada pelaku, memberikan reparasi kepada korban, dan mencegah terulangnya pelanggaran HAM yang berat. Nah, proses ini memiliki karakteristik khusus karena menyangkut kejahatan yang sangat serius dan juga sistematis. Tapi untuk proses daripada peradilannya secara umum itu sama saja seperti proses peradilan tindak pidana umumnya gitu, tindak pidana biasanya. Nah, itu ada yang pertama penyelidikan. Nah, penyelidikan ini dilakukan oleh lembaga berwenang seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau yang sering kita kenal sebagai Komnas HAM. Nah, yang kedua ada penyidikan. Nah, setelah ditemukan bukti yang cukup, kasus akan diserahkan ke kejaksaan untuk dilakukan penyidikan. Nah, yang ketiga ada penuntutan. Jadi jaksa penuntut umum akan menunjukkan tuntutan di pengadilan. Yang keempat ada proses persidangan. Nah, pengadilan akan memeriksa perkara dan memutuskan untuk si perkara itu dengan berdasarkan bukti-bukti yang ada. Yang terakhir ada putusan. Nah, pengadilan akan mengeluarkan putusan yang berisi tentang apakah terdakwa tersebut terbukti bersalah atau tidaknya. Nah, setiap proses apapun itu kan tidak luput dari sebuah tantangan. Nah, di peradilan HAM ini juga seringkali dihadapkan pada berbagai tantangan yang kompleks, yang dimana hal tersebut menghambat upaya pencapaian keadilan bagi korban pelanggaran HAM. Nah, tantangan ini juga bersifat multidimensional, melibatkan aspek hukum, politik, sosial, bahkan psikologis gitu. Nah, di sini saya mengambil sebagian besar gitu tantangan yang sering kali dihadapi di pengadilan HAM. Yang pertama ada kurangnya bukti. Nah, sering kali sulit untuk mengumpulkan bukti-bukti yang kuat karena peristiwa pelanggaran tersebut biasanya terjadi di masa lalu. Nah, ataupun biasanya kurangnya bukti yang kuat ini seperti hilangnya bukti fisik gitu, misalnya seperti dokumen yang hilang, rusak, atau sengaja dimusnahkan gitu untuk mengaburkan kebenaran daripada kasus pelanggaran HAM tersebut. Nah, atau juga kesulitan mendapatkan saksi gitu, saksi-saksi lebih sering takut terhadap ancaman, intimidasi, atau bahkan balas dendam. Atau juga bukti yang secara tidak langsung gitu, yang bisa dibilang juga sirkumstansial, sehingga itu sulit membuktikan secara langsung keterlibatan dari si pelaku tersebut. Nah, yang kedua ada intervensi politik, yang dimana adanya tekanan politik yang dapat memengaruhi proses peradilan. Nah, tekanan politik ini dari pihak berkepentingan itu dapat mempengaruhi gitu daripada proses peradilan ini, seperti penundaan persidangan atau bahkan mengubah putusan. Nah, adanya juga keterlibatan pejabat tinggi ini. Nah, sering kali gitu ya pelaku pelanggaran HAM ini adalah pejabat tinggi atau mantan daripada pejabat, sehingga sulit untuk menuntut mereka secara hukum, mungkin karena kekuasaan ya. Nah, yang terakhir itu ada keterbatasan sumber daya. Nah, yang dimana kurangnya sumber daya manusia dan anggaran dapat menghambat aktivitas pengadilan HAM. Nah, maksudnya yaitu
kurangnya peraturan perundang-undangan yang spesifik dan komprehensif mengenai pelanggaran daripada HAM ini, dan juga lembaga penegak hukum yang seringkali memiliki kewenangan yang terbatas dalam menangani kasus pelanggaran HAM. Mungkin cukup sekian penjelasan mengenai pengadilan HAM yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di video penjelasan materi berikutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.